Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Tuti Official. Hai teman-teman, kembali dengan aku Tuti, pembawa cerita kalian di sini. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah film yang sangat menyentuh hati nih teman-teman. Sangat mengharukan ya, aku aja udah 3 kali nih nonton film ini dan itu selalu membuat aku menangis. Namun teman-teman, sebelum aku mulai, aku pengen ngingetin kalian nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel aku ya. Dukung terus channel aku untuk berkembang agar banyak cerita-cerita yang lain akan aku sampaikan. Ayo kita mulai dan enjoy. Ini adalah keluarga kecil yang berasal dari Cina. Keluarga ini memiliki seorang putri yang bernama Cai Jin. Ibu Cai Jin seorang disabilitas dan ayahnya pembuat tofu. Kayak sejenis tahu loh teman-teman. Dari situlah mereka mendapatkan penghasilan untuk keluarga mereka. Namun sebuah tragedi terjadi yang mana ini akan mengubah seluruh kehidupannya Cai Jin. Keluarga sederhana ini semakin kesusahan saat ayahnya Cai Jin mengalami kecelakaan. Cai Jin yang saat itu berada di sekolah menerima kabar dan langsung berlari ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Melihat kondisi ayahnya, Cai Jin sangat sedih. Bahkan dia terus memanggil nama ayahnya. Tidak lama berada di rumah sakit, ayahnya Cai Jin pun dibawa pulang untuk melakukan pengobatan di rumah. Cai Jin yang kelelahan akibat merawat ayahnya sepanjang malam, dia pun langsung tertidur di atas meja. Sejak saat itulah Cai Jin menjadi anak yang super sibuk. Dia yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah karena ayah dan ibunya sudah tidak bisa lagi mengerjakan tugas-tugas itu. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, Cai Jin pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Namun di perjalanan, dia menyempatkan untuk mencari sayur-sayuran untuk pakan ternak babi. Cai Jin bergegas mencari sayur-sayuran agar dia secepatnya bisa sampai ke sekolahnya. Cai Jin berlari sangat cepat untuk sampai ke kelas. Dia meninggalkan sayur-sayurannya di depan gerbang sekolah. Namun seberapa cepat pun dia berlari, dia masih terlambat untuk datang ke sekolahnya. Seorang guru bertanya kenapa dia bisa terlambat. Namun Cai Jin diam saja, dia tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Melihat itu, sang guru pun langsung menyuruh Cai Jin untuk masuk dan mengikuti pelajaran di kelas. Saat jam istirahat tiba, Cai Jin akan berlari sekencang mungkin untuk bisa secepatnya kembali ke rumahnya dan membersihkan kotoran ayah dan ibunya. Setelah itu dia akan kembali ke sekolahnya dengan cara berlari. Dan saat jam sekolah berakhir, dialah anak pertama yang keluar dari gerbang sekolah. Mengambil sayuran yang ditinggalkannya di gerbang sekolah. Dia berlari pulang agar bisa memasak untuk kedua orang tuanya. Dia mengatakan, "Ibu, mulai sekarang akulah yang akan mengerjakan semua tugas di rumah. Ibu tidak perlu khawatir. Dan akulah yang akan memberi pakan babi."
Saat malam tiba, mereka pun menikmati makanan yang dimasak oleh Jae-jin. Ibu dan ayahnya sangat merasa gembira. Mereka menunjukkan senyum di wajahnya. Namun jauh di dalam hati mereka merasakan sedih yang amat dalam. Karena putri kecil mereka harus menanggung semuanya. Jae-jin juga tidak lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Walaupun akhirnya dia tertidur karena kelelahan dan tidak mengerjakan tugas sekolahnya sama sekali. Jae-jin pun mendapatkan masalah karena dia tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Gurunya pun bertanya kenapa dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Karena Jae-jin adalah anak yang cerdas. Dan ini pertama kalinya Jae-jin melakukan kesalahan ini. Jae-jin pun pulang dari sekolahnya. Dan dia juga menyempatkan diri untuk mencari kayu bakar untuk memasak di rumah. Dan malam hari Jae-jin mengerjakan pekerjaan rumahnya. Walaupun dia sedikit lelah, namun dia berusaha untuk tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya agar tidak mengecewakan gurunya. Saat di sekolah, Jae-jin diganggu oleh beberapa temannya. Dia ditantang untuk lomba dalam berlari. Karena teman-temannya melihat Jae-jin suka berlari ke sana kemari dan berpikir bahwa Jae-jin ingin mengalahkannya dalam lomba lari. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Jae-jin berlari dari sekolah ke rumahnya hanya untuk merawat orang tuanya. Namun teman-temannya tidak ada yang tahu bahwa Jae-jin berlari sangat kencang hanya untuk pulang ke rumahnya dan segera sampai ke sekolah. Jae-jin berlari ke rumahnya untuk membuatkan obat-obatan tradisional untuk orang tuanya, memberikan obat untuk ayahnya, dan kembali lagi ke sekolahnya dengan cara berlari. Seperti itulah rutinitas Jae-jin sehari-hari. Saat istirahat, dia akan berlari ke rumah dan kembali lagi ke sekolah. Dan saat pulang sekolah, dia akan menjadi murid pertama yang keluar dari gerbang. Tidak terhitung berapa langkah sudah yang Jae-jin lalui untuk kembali ke rumah dan ke sekolahnya lagi. Hari ini adalah hari perawatan ayahnya. Seorang suster datang untuk menyuntikkan obat kepada ayahnya Jae-jin. Namun suster itu juga memberitahu bahwa dia tidak bisa lagi datang untuk menyuntikkan obat-obatan itu. Suster itu menyuruh ayahnya Jae-jin untuk menyuntikkan obat-obatan itu sendiri. Jae-jin yang melihat ini sungguh tidak tega. Dia tidak ingin ayahnya tersakiti. Dia menangis dan mengatakan kepada ayahnya untuk jangan menyuntiknya sendiri. Namun ibunya berkata bahwa perawat tidak akan bisa datang ke sini lagi untuk menyuntikkan obat itu. Jadi ayahnya harus menyuntikkan obat itu sendiri ke lengannya. Saat ibu dan ayahnya tertidur, Jae-jin menghidupkan lampu, mempelajari bagaimana caranya dia menyuntikkan obat-obatan itu kepada ayahnya. Jae-jin pun coba menyuntikkan ke lengannya sendiri.
Walaupun dia merasa takut, tapi dia harus mempelajari caranya agar bisa mendapatkan obat-obatan secara baik. Ayah Chae-jin yang bangun untuk menyuntikkan obat-obatan itu menyadari bahwa obat-obatan itu tidak ada. Dia langsung keluar dan mencari Chae-jin. Dia kaget melihat Chae-jin dan langsung menghampirinya. Chae-jin pun kaget dan dia langsung menghampiri ayah yang terjatuh. Ayahnya Chae-jin langsung melihat lengan anaknya, dan itu membuat hatinya sangat terluka. Chae-jin berusaha meyakinkan ayahnya bahwa itu tidak sakit. Chae-jin bilang kalau itu seperti digigit semut, jadi itu tidak sakit ayah, jangan khawatir. Dan sejak itulah Chae-jin yang menyuntikkan obat-obatan itu kepada ayahnya. Banyak orang desa yang memujinya dan mengatakan bahwa mereka beruntung mempunyai anak seperti Chae-jin. Di sekolah, Chae-jin dipanggil oleh gurunya dan mengatakan bahwa Chae-jin harus membayar uang kegiatan sekolah. Namun saat pulang sekolah, Chae-jin mendengar percakapan orang tuanya bahwa uang mereka sudah hampir habis. Itu membuat Chae-jin mengurungkan niatnya untuk memberitahu uang kegiatan sekolah yang dititipkan oleh gurunya. Namun keesokan harinya, saat Chae-jin ingin berangkat sekolah, ayahnya memberikan uang untuk membayar kegiatan sekolahnya Chae-jin. Dan Chae-jin pun menerimanya. Namun saat Chae-jin tiba di depan sekolahnya, dia mengurungkan niatnya untuk sekolah. Dia berlari ke hutan dan mencari obat-obatan yang berada di hutan itu. Dan Chae-jin pun tidak mengikuti kelas hari itu. Dan saat jam pulang sekolah, Chae-jin pun pulang. Dia menyembunyikan akar-akaran itu agar orang tuanya tidak mengetahui kalau dia tidak berangkat ke sekolah hari itu. Dia hanya membawa masuk kayu bakar yang dia cari saat dia mencari akar-akaran itu juga. Selama 1 minggu, Chae-jin tidak menghadiri sekolah. Dia terus saja mencari akar-akaran itu untuk dijual ke kota. Dan saat malam hari, Chae-jin akan menghitung berapa uang yang sudah dia kumpulkan. Dan uang itu cukup untuk membayar kegiatan sekolahnya Chae-jin. Dan dia merasa sangat senang.
Namun guru dan temannya Jae-jin pergi ke rumah Jae-jin karena Jae-jin sudah 1 minggu tidak hadir ke sekolah, dan itu membuat mereka mengkhawatirkannya. Dan tentu saja orang tua Jae-jin tidak mengetahui bahwa putrinya sudah tidak masuk selama 1 minggu. Dan saat Jae-jin tiba di rumahnya, dia merasa terkejut karena dia melihat guru dan temannya berada di rumahnya. Jae-jin pun mengaku kepada orang tuanya bahwa selama ini dia tidak bersekolah. Dia pergi ke hutan dan mencari akar obat-obatan untuk dijual. Jae-jin menceritakan kepada gurunya bahwa keluarganya saat ini sedang kesusahan. Setelah ayahnya mengalami kecelakaan, tidak ada yang mencari uang untuk keluarganya. Itu sebabnya dia yang mencari uang untuk keluarganya. Jae-jin pun memberikan uang yang dia kumpulkan selama ini kepada gurunya. Dia membayar uang kegiatan sekolahnya dari hasil dia mencari uang. Dan itu membuat gurunya terharu. Gurunya merasa sedih dengan apa yang dialami oleh Jae-jin. Saat di sekolah, guru menyuruh Jae-jin untuk membacakan tugasnya. Namun Jae-jin tidak bisa membacakan apapun karena dia tidak mengerjakan tugas sama sekali. Dan gurunya pun menyuruh untuk teman sebangkunya Jae-jin yang menceritakannya. Temannya menceritakan bahwa Jae-jin adalah anak yang hebat. Jae-jin lah yang melakukan semua pekerjaan di rumahnya. Jae-jin mencuci baju, memasak, memberi makan ternak babi, dan mencari obat-obatan untuk orang tuanya. Semua pekerjaan itu membuatnya lelah, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Jae-jin yang berdiri di samping temannya hanya bisa menangis. Mendengar cerita kehidupannya Jae-jin, teman-temannya pun sepakat untuk membantu Jae-jin untuk membereskan rumah, mencuci, memasak, dan membantu seluruh pekerjaannya Jae-jin. Guru dan teman-temannya Jae-jin datang ke rumah Jae-jin untuk membantu Jae-jin. Dan mereka disambut dengan hangat oleh orang tuanya Jae-jin.
Bahkan teman yang pernah membuli Caijin juga bersikap baik kepadanya, dan itu membuat Caijin merasa malu. Setelah membantu Caijin, guru dan teman-temannya pun pergi dari rumah. Guru sekolah Caijin pun berinisiatif untuk menceritakan kisah hidupnya Caijin kepada teman jurnalisnya. Sedangkan kondisi ayahnya Caijin semakin parah. Caijin dan ibunya hanya bisa menangis mendengar berita ini. Tapi Caijin tidak pernah menyerah. Caijin pun mencari selendang yang dipakai ayahnya waktu dia kecil untuk mengangkat Caijin. Caijin mengikatkan selendang itu ke tubuhnya dan ke tubuh ayahnya untuk membantu ayahnya bangun dan melakukan rutinitas itu setiap hari untuk melatih tubuh ayahnya. Tentu rutinitas ini membuat tubuh kecilnya Caijin merasa kelelahan. Namun Caijin tidak ingin ayahnya sakit terus-terusan. Dia membantu ayahnya agar terus tetap bergerak dan tidak merasa kaku. Salah satu teman Caijin yang membantunya membersihkan rumah tempo hari menceritakan kepada ibunya bahwa dia melihat Caijin menggunakan gelang seperti milik ibunya. Perkataan itu membuat ibu temannya Caijin ini merasa kaget. Namun dia mengingat sesuatu, bahwa dulu dia pernah meletakkan seorang anak perempuan di kuil. Karena penasaran, dia pun mencari tahu keberadaannya Xiaojin. Dan benar aja, ibu anak laki-laki itu dan Caijin bertemu. Dan ibu anak laki-laki itu pun melihat bahwa Caijin benar-benar menggunakan gelang yang sama persis seperti gelang bayinya yang pernah dia tinggalkan di kuil waktu itu. Ibu anak laki-laki itu pun memutuskan untuk menemui ayah dan ibu angkatnya Caijin. Dia datang ke rumah untuk menceritakan semua kebenarannya. Saat datang ke desa itu, dia pun mengingat bagaimana dia meninggalkan anaknya di kuil itu. Dia bertanya kepada orang di sekitar situ, di mana rumahnya Caijin. Dan setelah mencari, dia pun menemukan rumahnya Caijin. Dia sedikit ragu untuk masuk ke dalam, namun akhirnya dia memutuskan untuk membicarakan ini.
Ibu anak lelaki itu mengatakan bahwa Cai Jin adalah anaknya yang dia tinggalkan di kuil di sekitar sini. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Dia membuat kesalahan dengan cara meninggalkan Cai Jin di kuil itu. Dan dia juga memiliki buktinya kalau Cai Jin memang anaknya. Dia ingin mengajak Cai Jin untuk pulang ke rumahnya bersama ibu kandungnya. Setelah melihat bukti yang dibawa oleh wanita itu, orang tua Cai Jin pun percaya. Namun dia tidak membiarkan kalau wanita itu membuat Cai Jin pulang ke rumahnya. Wanita itu mengerti alasan kenapa ibunya Cai Jin tidak memberikannya untuk mengajak Cai Jin pulang ke rumahnya. Karena memang merekalah yang membesarkan Cai Jin selama ini. Wanita itu pun pulang. Dia juga meninggalkan kartu nama, alamat, dan juga bukti bahwa Cai Jin adalah anaknya di depan rumahnya Cai Jin. Cai Jin sangat kelelahan. Dia tertidur dan memimpikan orang tuanya. Dia memimpikan kebahagiaan yang dia dapat dari orang tuanya. Bermain bersama orang tuanya, bercanda bersama orang tuanya. Dia bermimpi hal yang indah dengan kedua orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya membicarakan tentang kelanjutan hidupnya Cai Jin. Ayahnya mengatakan bahwa akan lebih bagus Cai Jin tinggal bersama orang tuanya, karena kondisi mereka sekarang tidak memungkinkan untuk menemani Cai Jin sampai dewasa. Walaupun awalnya ibu Cai Jin tidak menyetujuinya, namun ayahnya menegaskan kepada istrinya bahwa semua ini demi kebaikannya Cai Jin. Istrinya pun akhirnya setuju. Mereka tidak ingin Cai Jin mengalami kesulitan lagi karena mengurus mereka. Cai Jin pulang sekolah dan menemui ayah dan ibunya sedang menunggunya di meja makan. Dan tanpa berpikir panjang, ibunya langsung mengajak Cai Jin makan. Orang tuanya berpikir bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka makan bersama dengan putri mereka. Karena setelah ini, mereka akan mengirim Cai Jin kepada orang tua kandungnya. Malam hari saat Cai Jin tidur, ibunya membereskan barang-barangnya Cai Jin untuk dibawa ke rumah orang tua kandungnya. Dan ayahnya Cai Jin menuliskan sepucuk surat untuk diberikan kepada orang tua kandungnya Cai Jin.
Tentu ini menjadi hal yang paling sulit bagi ibunya Caijin untuk melepaskan putrinya. Saat selesai mengemas barang-barangnya Caijin, ibu Caijin memeluk dengan erat barang-barang putrinya. Dan saat pagi hari, ayah Caijin pun menyuruh Caijin untuk mencari alamat rumah yang sudah diberikan ayahnya. Caijin pun menuruti perintah ayahnya. Dia mencari rumah yang alamatnya diberikan kepadanya. Dia tidak menyangka bahwa alamat yang dia cari adalah rumah temannya sendiri. Temannya pun memanggil ibunya untuk memberitahukan kedatangannya Caijin. Caijin menyerahkan surat yang diberikan oleh orang tuanya kepada ibu temannya itu. Dan ibu temannya juga menawarkan Caijin untuk masuk terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Di dalam surat itu, orang tua angkatnya Caijin merelakan Caijin untuk pulang bersamanya. Ibu temannya itu merasa bahagia, dan dia langsung memeluk Caijin dan mengatakan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Caijin adalah anak yang dia tinggalkan di kuil waktu Caijin masih bayi. Tentu hal ini membuat Caijin sangat terkejut. Dia tidak mempercayainya. Dan ibu temannya pun memberikan surat itu yang ditulis oleh ayahnya sendiri. Caijin pun melarikan diri. Dia berlari untuk mencari kejelasan kepada orang tua angkatnya. Ibu kandungnya Caijin pun mengantar Caijin untuk pulang ke rumahnya. Namun saat Caijin datang, rumahnya sudah terkunci. Tidak ada siapapun di rumah itu. Caijin pun lari. Dia berlari, bertanya kepada semua orang, apakah orang-orang melihat ibu dan ayahnya. Namun orang-orang di sana tidak melihat ibu ataupun ayahnya Caijin. Caijin pun bertemu dengan gurunya. Gurunya pun menanyakan kenapa Caijin terlihat sangat panik. Caijin menceritakan bahwa dia tidak bisa menemukan orang tuanya dimanapun. Karena merasa iba, gurunya pun menawarkan bantuan untuk mencari orang tuanya Caijin. Bahkan, seluruh warga pun membantu Caijin untuk menemukan orang tuanya. Dan orang tuanya Caijin pun ditemukan di pegunungan. Caijin yang menemukan orang tuanya sangat bahagia, bahkan dia sampai menangis. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak ingin meninggalkan mereka.
Dia hanya ingin hidup bersama mereka dan menemani mereka sampai kapanpun. Dia tidak ingin berpisah dari kedua orang tuanya itu. Cerita Chae-jin ini pun menyebar. Banyak orang yang datang untuk membantu mereka, memberikan mereka hadiah. Bahkan ada yang dari luar negara datang hanya untuk membantu keluarganya Chae-jin. Mereka tersentuh akan cinta seorang anak kepada ibunya. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang berasal dari Cina. Seorang gadis yang sangat menyayangi kedua orang tuanya menarik perhatian seluruh dunia. Film ini berakhir sampai di sini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian menyayangi orang tua kalian sama seperti Chae-jin? Memang benar cinta orang tua itu tidak terbatas. Namun seorang anak juga memiliki cinta yang besar untuk orang tuanya. Jadi, sampai di sini dulu dan terima kasih.